Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 555. Aku benar-benar tidak menduganya. Tulisan tangannya bengkok dan sepertinya disalin oleh seseorang yang sama sekali tidak mengerti bahasa Mandarin. Chu Chen berdiri tanpa sadar, mencoba mencari pelayan yang datang membawa piring tadi. Tetapi cahaya di sekelilingnya sangat gelap dan ada banyak orang, jadi dia tidak dapat menemukan pelayan itu sama sekali. Chu Chen menyerahkan surat itu kepada Jiang Yingtao. Jiang Yingtao terkejut, segera tinggalkan kota Lia. Siapa yang memberi kami pesan ini? Sebelum berangkat, mereka semua tahu bahwa misi ini tidak akan mendapat dukungan apapun. Bahkan dengan dukungan Biro Operasi Khusus, tidak mungkin menyampaikan informasi kepada mereka dengan cara seperti itu. "Apakah kamu kenal seseorang di kerajaan Sa?" tanya Chu Chen. Jiang Yingtao menggelengkan kepalanya. "Meskipun saya pernah ke kerajaan Sa sebelumnya, saya datang ke sini hanya untuk menjalankan misi, dan saya tidak punya teman." Chu Chen mengambil foto catatan itu dan mengirimkannya ke Jiang Kufeng. Segera, Jiang Kufeng menjawab, "Saya tidak mengenalnya." "Tinggalkan dari sini dulu." Chu Chen membawa Jiang Yingtao dan meninggalkan bar. Dalam perjalanan kembali, dia terus mengamati situasi sekitarnya, tetapi tidak menemukan tanda-tanda ada orang yang mengikutinya. Sejak menaiki pesawat, mereka telah menggunakan identitas Taro Jono. Pria misterius itu langsung meminta mereka meninggalkan kota Ria dalam aksara Tionghoa. Artinya, tindakan mereka di kerajaan Arab Saudi kali ini diawasi pria misterius. Pihak lain juga mengetahui identitas aslinya. Apakah ada potensi bahaya di kota Lia? Jiang Yingtao sedang mencoba mencari tahu arti dari catatan ini. Namun yang terpenting adalah siapa yang menyampaikan informasi tersebut kepada mereka. Sosok misterius yang dia lihat di Almota Manor tadi malam terlintas di benak Chu Chen tanpa sadar. Memiliki kemampuan sekte Tianji untuk mengendalikan objek di udara. Diduga Tianji mengirim seseorang. Namun dengan meninggalnya Harvey, simbol pencuri besar Huo Yan muncul. Chu Chen hampir yakin bahwa pria berbaju hitam yang dilihatnya tadi malam adalah pencuri besar Huo Yan. Jika catatan itu berasal dari pencuri besar Huo Yan, apakah itu nasihat atau peringatan? Hanya sebuah catatan yang membawa terlalu sedikit informasi. Chu Chen mau tidak mau mengirim pesan ke Jiang Kufeng. Apakah ada berita tentang pencuri besar Huo Yan? Sampai keduanya kembali ke hotel, Jiang Kufeng belum menjawab. Ini tidak biasa. Bagi seseorang yang mengalami kebosanan batin dan kesulitan berbicara, biasanya dia ingin Chu Chen mengiriminya pesan dan mengobrol. Chu Chen mau tidak mau menghubungi nomor Jiang Kufeng. Tidak berada dalam area layanan, murid Chu Chen menyusut. Senior Jiang tidak dapat dihubungi. Chu Chen memandang Jiang Yingtao. Jiang Yingtao juga terkejut. Pada saat kritis ini, Jiang Kufeng tiba-tiba tidak dapat dihubungi tanpa alasan. Kapten Jiang berada di luar hari ini untuk menanyakan informasi. Apakah dia memasuki Almota Manor dan mematikan teleponnya? Tidak. Jika dia mematikan teleponnya, itu tidak berarti dia tidak berada dalam area layanan. Jiang Yingtao juga bingung. Perkebunan Almota. Kata-kata Jiang Yingtao mengejutkan hati Chu Chen. Dia memikirkan kemungkinan
Jika Jiang Kufeng memasuki Almota Manor dan formasi di Manor diaktifkan untuk menjebaknya, maka sinyal ponsel memang tidak akan terkirim. Formasi tersebut akan memblokir dunia luar. Senior Jiang mungkin dalam masalah. Chu Chen berkata dengan tegas, "Saudari Tao, kamu tinggal di hotel, aku akan keluar menjemputnya." Jiang Yingtao mengangguk dengan tegas, mengangkat teleponnya, dan berkata, "Tetap berhubungan jika Anda mau." Chu Chen segera pergi. Beberapa saat kemudian, ponsel Jiang Yingtao menerima pesan dari Chu Chen, "Saya di lantai pertama." Jiang Yingtao, setelah beberapa saat, Chu Chen menerima kabar, "Saya masuk ke dalam mobil." Sungguh merepotkan berada di negara asing dengan kendala bahasa. Setelah beberapa saat memberi isyarat, pengemudi akhirnya mengerti bahwa saya akan pergi ke Almota Manor. Almota Manor merupakan sebuah landmark di kota Riyadh, Arab Saudi. Banyak orang datang ke sini karena reputasinya. Meski hanya berjalan-jalan di sekitar Almota Manor, namun tetap merasakan suasana orang kaya. Chu Chen mengirim beberapa pesan ke Jiang Yingtao satu demi satu. Almota Manor sudah terlihat. Chu Chen berhenti bercanda, dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Jiang Kufeng kemungkinan besar memasuki Almota Manor, dan saat ini formasi Kimen di Manor diaktifkan, menghalangi kontak Jiang Kufeng dengan dunia luar. Setelah keluar dari mobil, Chu Chen melihat sekeliling dan berjalan ke area sepi di luar Manor. Dia mengeluarkan selembar kain hitam untuk menutupi wajahnya, melompat, berbalik dan memasuki Almota Manor. Formasinya memang telah diaktifkan. Chu Chen dengan cepat merasakan aura formasi Kimen dan mendekat, sedikit mengernyit. Dilihat dari aura formasi yang dirasakan dari luar, formasi Kimen ini jelas tidak sederhana. Orang yang mengatur formasi harus memiliki pencapaian yang sangat tinggi. Sebenarnya ada master sekte aneh di kerajaan Sa. Chu Chen tidak terburu-buru, tetapi mencoba menganalisis formasi sekte aneh ini dari luar. Dia juga tidak mendengar suara perkelahian di lobi Almota Manor saat ini. Almota melihat keluar. Apakah itu pencuri besar Huoyan? Ini belum pasti, Zhao Xuanfeng berkata. Namun, orang di dalam tidak lemah. Dia dapat menyembunyikan keberadaannya saat formasi diaktifkan. Ada kemungkinan 70% bahwa dia adalah pencuri Huoyan. Itu sulit bagi orang biasa untuk melakukannya. Oke, mata Almota menunjukkan cahaya yang tajam. Orang yang memasuki istana saat ini kemungkinan besar adalah pencuri Huoyan. Pembunuh putranya sendiri, Tuan Zhao, terserah padamu, Almota berkata dengan suara yang dalam. Serahkan padaku. Zhao Xuanfeng berjalan keluar. Saya menjebaknya dalam formasi kunci emas. Tetapi saya tidak mengambil inisiatif untuk mencarinya karena saya ingin tahu apakah ada yang akan datang untuk menyelamatkannya. Sama sekarang. Saatnya menutup jaring. Formasi kunci emas meliputi area inti Manor, seluas beberapa ribu meter persegi. Ini juga alasan mengapa Jiang Kufeng dapat mengambil inisiatif untuk bersembunyi setelah formasi diaktifkan. Namun, bagaimanapun juga, dia berada dalam formasi Zhao Xuanfeng dan di bawah pencarian yang disengaja oleh Zhao Xuanfeng. Keberadaannya dengan cepat terungkap angin, tegas dan tajam. Dalam sekejap mata,
angin bertiup ke arah Jiang Kufeng yang bersembunyi di kegelapan. Jiang Kufeng terkejut, tapi untungnya dia telah bersiap dan menghindari pukulan Zhao Xuanfeng. Zhao Xuanfeng tidak terburu-buru untuk melanjutkan serangannya, tetapi berdiri di samping dan menatap Jiang Kufeng. Setelah beberapa saat, dia tersenyum sedikit dan berkata, "Saya tidak menyangka bahwa pencuri terkenal Huo Yan akan berpenampilan biasa saja, orang." Jiang Kufeng mengerutkan kening. Apakah pihak lain salah mengira dia sebagai pencuri besar Huo Yan? Dia jelas datang ke sini untuk menangkap pencuri Huo Yan. Keterampilan bersembunyimu memang bagus. Kecepatan dan kekuatanmu termasuk yang terbaik di antara para ahli seni bela diri. Tidak heran jika kamu bisa menaklukkan semua negara dan tidak pernah melakukan kesalahan. Rekormu ini akan berakhir hari ini. Jiang Kufeng, tidak ada yang ingin Anda katakan. Zhao Xuanfeng hanya berasumsi bahwa Jiang Kufeng menyetujui identitasnya. Kalau begitu, menderita kematian saja. Bab 556 Tempat teraman di dunia. Begitu Zhao Xuanfeng selesai berbicara, kekuatan tinjunya bergegas menuju gerbang kehidupan Jiang Kufeng. "Saya ingin melihat berapa lama Huo Yan, pencuri yang mendominasi semua negara, dapat bertahan dalam formasi kunci emas saya." Zhao Xuanfeng yakin akan kemenangan. Ekspresi Jiang Kufeng muram. Dia merasa pihak lain terlalu banyak bicara. "Tahukah kamu kalau penjahat mati karena terlalu banyak bicara?" Jiang Kufeng tidak sabar untuk menyerahkan ponselnya, menunjukkan kode QR, dan meminta Zhao Xuanfeng untuk memindainya, sehingga dia dapat menghadapi omelan di telepon. Siapa yang bukan pejuang keyboard? Namun menurut Zhao Xuanfeng, pencuri besar Huo Yan ditemukan olehnya dan ditangkap di tempat, untuk mencegah bocornya lebih banyak informasi tentang dirinya. Dia sengaja diam. Terlebih lagi, dia tidak punya ruang untuk alasan. Dari segi skill tinju dan menendang, Jiang Kufeng dan Zhao Xuanfeng sama-sama jago. Pertarungan antara dua orang dan suara pukulan satu sama lain terus terdengar. Dalam kegelapan, Chu Chen mengambil kesempatan ini untuk menyelinap ke dalam formasi kunci emas. Formasi kunci emas Kimen, Chu Chen telah sepenuhnya menemukan misteri formasi di depannya. Yang membuatnya semakin membingungkan adalah bahwa formasi ini, jika dia mengingatnya dengan benar, adalah unik dari formasi Sekte Tianji. Di Kerajaan Arab Saudi, banyak sekali orang yang dikirim oleh Tianji. Pertama, teknik pengendalian objek telemetri udara Sekte Tianji muncul. Dan sekarang formasi kunci emas Kimen Sekte Tianji muncul. Namun keduanya jelas bukan dari formasi yang sama. Formasi kunci emas Kimen digunakan untuk melindungi Ermota Manor, sedangkan teknik kontrol udara digunakan untuk menyelinap ke dalam Manor. Kedua belah pihak bahkan bermusuhan. Bisakah Sekte Tianji dibagi menjadi dua? Chu Chen tidak bisa tidak menebak. Kekuatan Sekte Tianji yang kuat di depannya jelas lebih kuat daripada Sekte Tianji lainnya yang pernah dilihat Chu Chen. Chu Chen tidak tahu bahwa pihak lain masih menjadi pemimpin Tianji. Zhao Xuanfeng jelas meremehkan kekuatan Jiang Kufeng. Jiang Kufeng biasa-biasa saja dan penampilannya biasa-biasa saja. Hal yang sama juga berlaku untuk keterampilan uniknya. Tampaknya dia telah mencapai batas operasi. Tetapi secara bertahap,
kekuatan keseluruhan Jiang Kufeng mendekati batas lain. Bahkan Chu Chen tidak mengetahui latar belakang Jiang Kufeng. Zhao Xuanfeng mengangkat alisnya dengan dingin, seperti yang diharapkan dari pencuri hebat Huo Yan. Dia juga tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Gelombang serangan sebelumnya hanyalah serangan tinju dan tendangan. Keterampilan rahasia sebenarnya dari Sekte Tianji terletak pada teknik mekanisme, teknik pembentukan kimen, dan teknik mengendalikan objek di udara. Sosok Zhao Xuanfeng terlihat mundur, dan sebelum menjentikkan jarinya, teknik mekanismenya diaktifkan. Dia menghabiskan 5 tahun membangun Almota Manor menjadi benteng yang tak tertembus, di mana teknik mekanisme memainkan peran utama. Ada mekanisme di mana-mana di Ermota Manor, terutama di formasi kunci emas Kimen. Angin kencang muncul dari bebatuan di kedua sisi, 2 semburan gas hitam tiba-tiba keluar. Energi hitam menyapu bersama angin dan bergegas menuju Jiang Kufeng. Ini adalah gas beracun. Chu Chen dalam kegelapan terkejut, dan saat dia hendak mengeluarkan peringatan, Jiang Kufeng bereaksi lebih cepat, tiba-tiba berdiri dari tanah, dan terbang seperti bola meriam, melintasi area jangkauan gas beracun di dalam sekejap mata. Tetapi pada saat ini, dari segala arah, panah baja lebat turun seperti hujan lebat, menembaki Jiang Kufeng. Jiang Kufeng memblokirnya sambil mundur dengan cepat. Zhao Xuanfeng meluangkan waktu dan mengendalikan berbagai mekanisme. Selama pencuri besar Huo Yan masih berada di bawah hidungnya dan belum meninggalkan formasi kunci emas Kimen, dia pasti akan menjatuhkan pencuri besar Huo Yan di depannya. Jiang Kufeng benar-benar meningkatkan kecepatannya. Untungnya, formasi kunci emas Kimen ini cukup besar, mencakup ribuan meter persegi, dan terdapat banyak paviliun, bunga, pepohonan, dan penghalang lainnya, yang memberi Jiang Kufeng perlindungan yang cukup dari angin. Jiang Kufeng melompat, dan tiba-tiba, sebuah kerikil terbang keluar dari sekuntum bunga. Jiang Kufeng tanpa sadar melihat ke belakang. Tetapi Zhao Xuanfeng juga segera masuk ke dalam bunga itu sebelum dia bisa menyusulnya. Saudara Feng, apa kabar? Beginilah rasanya menjadi sasaran oleh Master Sekte Qi yang sebenarnya. Chu Chen tidak menyangka bagaimana Jiang Kufeng bisa membalasnya. Jadi dia terus bertanya, bisakah kamu tetap berdiri itu? Jika kamu masih bisa menahannya, aku akan mengambil kesempatan ini untuk memasuki rumah harta karun Ermota. Mungkin pencuri besar Huo Yan juga ingin memanfaatkannya. Dalam hal ini, Jiang Kufeng tidak ragu-ragu dan segera mengangguk. Pada saat yang sama, sosok itu keluar lagi dan menghindar ke arah lain. Di kejauhan, sosok Zhao Xuanfeng muncul perlahan dan tidak tergesa-gesa, dengan senyuman tipis di bibirnya. Pencuri terkenal di dunia, Huo Yan, sekarang berada dalam keadaan kacau di dalam formasi kunci emas Kimennya, melarikan diri ke segala arah. Hal ini membuat Zhao Xuanfeng merasa sangat puas. Inilah pencuri besar Huo Yan yang membuat para taipan di dunia kaligrafi dan lukisan berubah pikiran setelah mendengarnya. Biasa-biasa saja, tidak lebih, Zhao Xuanfeng punya ide untuk menggodanya. Pencuri besar Huo Yan, ayo tangkap dia tanpa ragu-ragu. Zhao Xuanfeng berkata dengan bangga. Pencuri, adikmu, seluruh keluargamu adalah burung layang-layang api.
Inilah dunia batin Jiang Kufeng. Kata-kata itu dibagi menjadi dua bagian. Di bawah kedok Jiang Kufeng, Chu Chen telah tiba di lokasi pusat Almota Manor. Di aula, Ermota memejamkan mata untuk beristirahat, tampak tenang. Dengan adanya Tuan Zhao, dia merasa lega. Selain itu, kecuali Tuan Zhao, semua tentara bayaran prajurit darah dipanggil kembali olehnya segera setelah mereka menemukan pencuri besar Huo Yan. Malam ini burung layang-layang api pencuri besar hampir tidak bisa terbang dengan sayapnya. Ayah, markas besar konsorsium Jinling ingin berbicara dengan Anda. Moder berjalan mendekat dan berbicara dengan suara yang dalam. Elmota perlahan membuka matanya. Suruh mereka meminta Taro Jono meneleponku. Moder berkata, mereka bilang tidak bisa menghubungi Taro Jono. Apa menurutmu aku bodoh? Almota mencibir. Kalau begitu beritahu mereka secara langsung. Kecuali Taro Jono datang untuk mengaku bersalah secara langsung, konsorsium Jinling tidak akan pernah menginjakkan kaki di kota Riyadh atau bahkan seluruh kerajaan Arab Saudi. Morde menerima perintah itu dan mundur. Chu Chen bersembunyi di kegelapan dan menatap Almota. Bagi Chu Chen, yang kebetulan juga mahir dalam seni kimen, dia bisa masuk dan keluar dari kastil yang tak tertembus ini dengan bebas. Jika dia adalah pembunuh yang ingin mengambil nyawa Almota, Almota sudah menjadi mayat. Chu Chen tidak terburu-buru mencari-cari. Menurut data, Ermota hampir terobsesi dengan koleksinya, dan dia akan melihat-lihat koleksinya setiap beberapa hari. Dalam situasi khusus di hadapannya ini, dia pasti tidak bisa mengendalikan hatinya lebih jauh lagi. Bagaimana jika koleksinya diam-diam dicuri? Almota melirik keluar aula yang gelap gulita. Jagalah istana, dan tidak ada seekor lalat pun yang bisa masuk. Almota berdiri, berbalik dan berjalan masuk, melewati aula. Ada taman luas di belakang. Tata letak tamannya juga sangat bergaya Cina, dengan bebatuan, air mancur, serta bunga dan tanaman yang tersebar secara teratur, seperti taman hutan Cina. Chu Chen merasakan nafas formasi kimen lagi, menatap Almota dari dekat, yang berjalan mengelilingi taman dengan langkah yang sangat teratur. Bahkan jika Anda mengambil satu langkah yang salah, formasi di sini akan terpicu. Segera, Almota datang ke bebatuan dan mengaktifkan sebuah mekanisme. Kedua sisi bebatuan itu terpisah, dan sebuah lorong gelap muncul. Almota mengangkat bibirnya sedikit. Taman ini berukuran kurang dari 30 meter persegi, tetapi menyembunyikan setidaknya 10 formasi aneh dan mekanisme aneh yang tak terhitung jumlahnya. Guru Zhao berkata jika koleksinya ditempatkan di sini, itu adalah tempat teraman di dunia. Bersambung.